Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Alope Programming. Masih bersama saya Ilham Hafiz sebagai mentor dari channel ini. Oke, kemarin-kemarin kita sudah melalui pembelajaran tentang HTML ya, maupun HTML dasar ataupun HTML lanjutan, yang dimana menurut saya ilmu dari HTML kalian sudah cukup untuk melanjutkan ke seri baru atau pembelajaran baru, yaitu mengenai pembelajaran CSS. Ya, kalau misalkan kalian perhatikan di video HTML part pertama saya, yaitu perkenalan HTML, ya saya sudah sedikit menyinggung tentang si CSS ini. Yang dimana di situ saya menjelaskan kalau misalkan HTML itu adalah manekin atau manusia, dan CSS itu adalah baju, topi atau celananya. Yang dimana tentunya kalau misalkan si manekin atau si manusia ini dikasih baju, dikasih topi, celana, atau pakaian lainnya, ya dia bakal lebih menarik, dia bakal lebih cantik gitu. Penampilannya bakal lebih bagus. Sama halnya juga dengan website. Ya, kita lihat di HTML lanjutan kemarin, kita sudah membuat artikel sederhana yang tentunya ya masih kurang gimana gitu, masih jelek lah istilahnya, masih jelek website yang kita buat. Dan cara untuk membuat website kita bagus ataupun menarik itu dengan CSS. Kita kasih nih pakaian untuk website kita. Mungkin kita bakal langsung aja cari pengertian dari CSS itu apa. Seperti biasa, saya bakal mengajak kalian buat searching bareng-bareng. Yuk, apa itu CSS? Enter. Nah, di sini ada penjelasan kecil dari Wikipedia, ya, yang dimana singkatan dari CSS, kepanjangan dari CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Oke, nah jadi si CSS ini merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Nah, terus di sini ada juga note nih. CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Nah, jadi HTML dan CSS itu bukan bahasa pemrograman. Ya, dan sebenarnya kalian juga udah bisa nebak nih dari namanya Cascading Style. Ya, style yang dimana berarti ini untuk mengatur penampilan. Ya, untuk website kita tentunya. Oke, tidak berlama-lama daripada kalian pusing dengan penjelasan saya, kita bakal masuk aja ke workspace kita. Buka Sublime Text-nya atau kode editor kalian. Di sini sebenarnya ada 3 cara untuk memakai CSS, ya. Cara yang pertama itu adalah inline CSS, cara yang kedua adalah internal CSS, dan cara yang ketiga adalah external CSS. Oke. Nah, tapi sebelumnya alangkah lebih bagusnya kita bikin dulu HTML tab. Terus ekstensinya di sini masih HTML ya. Jadi index.html belum index.css ataupun ekstensi CSS. Jadi kita di HTML dulu aja. Di sininya belajar HTML. CSS ya. Sip. Terus di bawah sininya saya bakal kasih komentar yang dimana ini adalah penjelasan mengenai caranya. Nah, terus mungkin di bawahnya saya butuh H1 yang dimana di sininya inline CSS ya. Yang dimana nantinya si H1 ini bakal saya rubah penampilannya dengan cara inline CSS. Oke, tapi sebelumnya saya open in browser dulu. Sip, sudah tampil, berarti sekarang si web browser kita udah ngerespon codingan kita. Oke. Nah, terus caranya gimana nih untuk merubah penampilan si H1 ini? Dengan cara pertama, yaitu cara inline CSS. Untuk cara pertama, ya sebenarnya gampang. Kalian tinggal kasih aja atribut di tagnya tentunya. Atributnya apa? Yaitu atribut style. Oke, style. Terus enter aja. Terus kalian kasih propertinya apa? Contohnya color. Di sini nanti bakal saya jelasin. Tenang aja. Terus value-nya misalkan red. Oke. Nah, terus di sini saya kembali ke browser, saya refresh. Ups.
sorry, belum di save. Di sininya masih bulat ya, berarti belum di save. Ctrl S dulu, kembali lagi ke browser, refresh. Nah, sekarang si inline CSS ini, si H1 ini sudah berwarna merah ya. Kalau misalkan kalian gak mau warna merah, maunya warna biru, ya kalian tinggal ubah aja value dari property colornya. Oke. Nah, sekarang sudah jadi warna biru. Nah, itu adalah cara pemakaian dengan inline CSS. Gimana dengan cara yang kedua, yaitu internal CSS? Ya. Jadi di sini saya bikin dulu tagnya, tag H2 misalkan internal CSS. Ya, yang tentunya dengan cara yang kedua ini, dengan internal CSS ini, kita nggak butuh atribut style ini. Oke. Tapi kita butuh tag style. Kalau misalkan dengan cara satu, yaitu inline CSS, itu menggunakan atribut style. Kalau misalkan dengan internal CSS, itu menggunakan tag style. Oke. Nah, untuk penempatan tagnya, itu biasanya itu di bawah title. Di bawah title, atau ya seenggaknya kalian simpen di dalam tag head ini. Simpen di dalam tag head. Mau di bawah title, mau di atas, itu terserah. Yang penting di dalam tag head. Jangan di dalam tag body. Sebenarnya bisa kalau misalkan kalian simpan di dalam tag body, cuman ya nggak saya sarankan. Jadi mending di dalam tag head aja. Oke, tinggal style aja. Style, tab, nantinya bakal langsung dibikinin atribut type dengan value text CSS. Ya, biarin aja ya. Enter. Oke. Untuk cara internal maupun eksternal CSS, itu kalian harus tahu nih kuncinya ya. Jadi selektor, property, dan value. Oke, selektor itu apa? Misalkan gini, saya pengen ngerubah H2-nya. Contoh, jadi saya pengen ngerubah H2-nya jadi warna hijau misalkan. Nah, jadi kita select dulu apa yang mau diubah. Ya, saya kan mau rubah H2 nih. Nah, jadi selektornya adalah H2. Kalau misalkan saya mau rubah H3, ya berarti di selektor ininya adalah H3. Tapi karena saya pengen merubah H2, berarti di sini saya tinggal kasih aja H2 seperti ini. Oke, terus kurung kurawal, enter. Ya, kasih properti. Propertinya apa? Color, untuk merubah warna, color. Nah, ini banyak ya, kalian jangan pusing. Sebenarnya banyak juga yang nggak kepake. Kita fokus aja sama dasar-dasarnya dulu. Oke, color. Terus di sini kasih value-nya apa? Green misalkan. Oke, jadi selektornya H2 dengan property color dan value-nya green. Jadi ini artinya rubah H2 ke warna, rubah H2 ya, ubahnya warnanya yaitu jadi green, jadi hijau gitu. Oke, paham ya? Saya ke browser, refresh. Nah, sekarang udah muncul internal CSS H2 ya, yang dimana sudah dikasih CSS dengan cara internal CSS tentunya. Nah, kita bakal langsung aja lanjut ke H3, yang dimana di sini adalah cara yang ketiga tentang eksternal CSS. Mungkin kalian juga udah bisa nebak nih, yang namanya eksternal, yang artinya adalah luar. Jadi CSS-nya itu beda file dengan HTML-nya ya. Jadi caranya saya bikin dulu file baru, Ctrl N ya, buat dia bikin file baru nih. Terus plain text ini kita ganti sama CSS. Langsung aja save. Terus saya kasih style .css. Pastikan save as type-nya CSS atau all files. Save aja langsung. Nah, oke. Di sini ada tips juga buat kalian. Daripada pindah-pindah kayak gini ya. Klik sini, klik sini. Ya, kalau misalkan di Sublime Text itu
kalian ada yang namanya shortcut, tinggal Alt Shift terus 2. Nah, supaya dia nge-split screen seperti ini. Nah, jadi si style CSS-nya saya pengen pindahin ke kanan. Jadi supaya kita nggak usah pindah-pindah tab kayak tadi ya. Atau kalau misalkan kalian nggak bisa pakai Alt Shift 2, kalian tinggal ke View, Layout. Nah, terus di sini ada kolom 2, kolom 3, kolom 4, terserah. Oke. Kalau misalkan atau kalian pengen kembali lagi ke satu kolom, tinggal Alt Shift 1 lagi. Ya, gampang. Oke, lanjut kita kembali lagi ke CSS-nya, dimana kita bakal bikin eksternal CSS nih. Kita bakal rubah si H3 ini menjadi warna biru misalkan dengan cara, atau warna merah deh, karena biru udah ada. Warna merah dengan cara eksternal CSS. Sebenarnya untuk cara eksternal CSS ini itu sama aja kayak internal CSS. Caranya gimana? Ya, pilih selektornya, pilih propertinya, terus kasih value-nya. Di sini selektornya adalah H3 karena saya pengen ngerubah H3 yang ada di sini. H3 kurung kurawal. Propertinya apa? Karena saya pengen merubah warnanya, ya saya kasih properti color aja. Terus ubah colornya jadi red atau merah. Oke. Red udah, terus saya tinggal ke browser. Di sini saya refresh dulu aja. Refresh. Oke. Nah, sekarang si H3-nya udah tampil eksternal CSS. Ya, tapi si eksternal CSS ini si H3-nya belum warna merah. Padahal kita udah bener nih. Selektornya udah bener H3. Propertinya udah bener color. Value-nya udah bener juga. Ya, kenapa? Nah, dengan cara eksternal CSS yang dimana karena dia beda file, ya kita harus hubungkan dulu si HTML sama si CSS-nya. Jadi kita kenalin dulu si HTML sama CSS-nya. Biarkan dulu mereka berkenalan. Oke. Cara menghubungkan HTML dengan CSS-nya gimana? Itu pakai yang namanya tag link. Oke, tag link seperti biasa sama halnya kayak tag style ya. Tag link juga harus saya anjurkan berada di dalam tag head. Oke, lanjut lagi. Tag link, atribut rel, value sama type dari atribut type-nya juga. Di sini biarin aja, gak apa-apa. Terus href ini sama halnya kayak tag img sama tag a, hyperlink kemarin. Jadi sama aja, kalau misalkan masuk folder tinggal kasih nama foldernya apa, terus slash kayak gitu. Oke. Nah, karena di sini saya kontrol KB dulu deh. Kontrol KB supaya muncul sidebar. Nah, karena di sini si index HTML sama style CSS-nya dua file ini itu satu folder, ya berarti saya tinggal kasih aja style.css. Oke. Style.css, kontrol KB lagi supaya sidebarnya sembunyi. Saya save. Replace. Nah, sekarang eksternal CSS-nya si H3-nya sudah warna merah. Ya. Karena sekarang si HTML-nya sudah dihubungkan sama si CSS-nya. Jadi si HTML ini sudah kenal dengan file luarnya, yaitu file CSS ini. Oke. Nah, jadi itu adalah sedikit pengetahuan atau perkenalan kita lah, masih tahap perkenalan tentang CSS. Ya. Kita juga udah pelajarin ada 3 cara untuk membuat website kita terhubung dengan yang namanya CSS. Ya, tapi mungkin untuk tutorial selanjutnya saya bakal lebih sering memakai yang namanya eksternal CSS. Karena ya supaya lebih rapi aja gitu. Kalau misalkan inline CSS kayak nggak enak juga dilihatnya nih. Ya. Jadi saya bakal lebih sering menggunakan yang namanya eksternal CSS. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, semoga bermanfaat. Kita bakal bertemu lagi di pembelajaran berikutnya tentunya. Oke, bye-bye.